Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Muhammad Azhar F dengan NRP 19401041. Selanjutnya yaitu ada Neng Sri Alinda dengan NRP 19401080. Selanjutnya itu ada saya sendiri, M dari Zakir, dengan NRP 19401039. Selanjutnya itu ada Muhammad Haidar Alwi dengan NRP 19401041. Selanjutnya yaitu ada Ramadan Wirasyaputra dengan NRP 1940104115. Selanjutnya itu ada Rizka Ramadaniati dengan NRP 19401037. Selanjutnya yaitu ada Muhammad Dafa Waliyayudin dengan NRP 19401038. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang akan dipresentasikan, yaitu masuknya kembali ekspatriat, re-entry, dan isu-isu karir ekspatriat. Masuknya kembali ekspatriat ke negara asal menghadirkan tantangan berupa repatriasi, dapat disertai dengan apa yang disebut re-entry shock atau kembalikan dari kultur shock. Pada saat ini seorang resin mengharapkan kehidupan di suatu negara baru yang berbeda. Mereka mungkin kurang menyiapkan diri untuk kembali ke negara asal yang mendatangkan masalah-masalah penyesuaian. Sebagai akibatnya, hal ini dapat menjadi suatu pengalaman traumatik untuk beberapa orang, bahkan lebih daripada yang mereka hadapi dari lokasi asing. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, proses repatriasi. Proses repatriasi biasanya dengan berakhirnya penugasan internasional, perusahaan multinasional membawa ekspatriat kembali ke negara asal. Meskipun tidak semua penugasan internasional berakhir dengan suatu transfer ke negara asal, beberapa ekspatriat dapat menyetujui untuk menjadi bagian tim manajer internasional perusahaan multinasional. Dalam kejadian di mana satu penugasan yang berurutan ini melibatkan ekspatriat kembali ke operasi negara asal, hal ini akan dianggap sebagai hanya posisi lain daripada re-entry atau repatriasi. Ada reaksi individu terhadap re-entry. Proses re-entry adalah suatu interaksi yang kompleks dari beberapa faktor, mungkin untuk mengelompokkan faktor-faktor utama yang telah diidentifikasi sebagai moderator penyesuaian re-entry ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama ada faktor yang berkaitan dengan pekerjaan, dan yang kedua faktor Selanjutnya adalah faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah keinginan karir. Ketika disurvei, para ekspatriat secara konsisten menyatakan bahwa motivator untuk menerima suatu penugasan internasional, kemajuan karir, dan keuntungan finansial. Selanjutnya ada penyesuaian kerja, di mana rekan-rekan menyatakan bahwa penyesuaian kerja memiliki suatu pengaruh penting terhadap keinginan seseorang untuk tetap tinggal atau bertahan pada satu organisasi. Selanjutnya ada mengatasi tuntunan peranan baru. Nah, berkaitan dengan isu-isu karir, suatu ketidaksesuaian harapan mempengaruhi persepsi repatriat tentang peran yang dikaitkan dengan posisi jaringan. Nah, menurut Mintzberg,
Meskipun seorang individu dapat mempengaruhi bagaimana suatu peran diinterpretasikan dan dilaksanakan, peran itu sendiri telah ditentukan sebelumnya. Nah, biasanya ditetapkan dalam uraian jabatan. Nah, yang poin terakhir adalah hilangnya status dan pembayaran. Penugasan internasional adalah suatu bentuk promosi. Nah, hal ini yang membawa kebebasan besar di bidang tanggung jawab yang lebih luas dan pada tingkat manajemen puncak. Nah, suatu peran yang menonjol di komunikasi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Madaniati. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan. Di sini ada faktor-faktor krusial, yaitu pengaruh terhadap karir pasangan. Para pasangan yang menghadapi kesulitan dalam mencari kerja, terutama jika pasangan tidak dapat bekerja di luar negara asal sebelum penugasan asing. Tetapi sekarang mendapat pekerjaan di luar entah sebagai bagian dari strategi reentry atau untuk memperbaiki keadaan keluarga. Terus di sini ada respon perusahaan multinasional. Studi awal mengenai itu repatriasi menunjukkan bahwa hal ini diabaikan oleh perusahaan multinasional. Misalnya, Nick Benhal dan rekannya menyimpulkan bahwa profesional SDM Amerika Serikat dapat tidak menyadari tantangan yang dihadapi para manajer repatriat. Terus di sini ada ketersediaan staf, cara di mana perusahaan multinasional menangani repatriasi memiliki suatu pengaruh terhadap ketersediaan staf untuk kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Posisi reentry menandakan pentingnya pengalaman nasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tingkat pengembalian investasi (ROI). Ekspatriat adalah mahal. Jika memungkinkan, perusahaan multinasional berusaha untuk menempatkan para HRCN untuk posisi tertentu. Tetapi, seperti yang sudah dibahas, tidak semua posisi dapat atau seharusnya dilokalisir. Pengurangan biaya adalah dorongan untuk tidak memindahkan staf. Transfer pengetahuan, suatu tema umum dalam bisnis internasional saat ini yang sudah ditekankan manajer perusahaan adalah kebutuhan untuk memupukkan silang gagasan-gagasan dan praktik yang membantu dalam mengembangkan dan memelihara keuntungan kompetitif. Penugasan internasional adalah suatu metode utama untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu yang diliputi dalam program repatriat formal. Yang pertama, persiapan relokasi fisik dan pengalihan informasi, bantuan finansial dan pajak. Dan yang kedua, posisi reentry dan bantuan jalur kiri, kejutan budaya. Dan yang ketiga, sistem sekolah, pendidikan dan adaptasi. Dan yang keempat, perubahan tempat kerja. Dan yang kelima, manajer stres, pelatihan dengan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu menetapkan peluang-peluang jaringan, membantu dalam membentuk kontak baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.